Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, jumpa lagi di channel Kuasa Dunia. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah channel ya, King Short Origin yang sering memberitakan ya, membuat video tentang berita-berita miring tentang PI Network, teman-teman. Nah, ini sangat kita sayangkan sekali, teman-teman ya. Mengapa kita sayangkan ya? Tentu kita menyayangkan karena seharusnya kita ini dalam membuat video itu ya, dalam membuat sebuah sebelum melangkah itu kita harus memikirkan terlebih dahulu lebih jauh, teman-teman. Kita harus melalui sebuah kajian-kajian mendalam ya. Kita harus mempelajarinya dulu baru kita publikasikan seperti itu ya. Harus kita melakukan inilah, jangan kita asal-asalan seperti itu. Mengapa demikian ya? Ya karena gini teman-teman ya. Ini bisa berdampak kepada orang banyak, teman-teman. Ya, seperti itu ya. Pay network ini ya teman-teman ya, saya khawatir yang menambang itu banyak juga dari kalangan orang yang awam, teman-teman ya, orang awam yang sulit keuangan juga ya. Jadi dengan nonton video seperti ini mereka lalu bisa menguninstall, teman-teman, seperti itu. Nah, inilah yang sangat disayangkan, teman-teman ya. Sehingga nantinya seharusnya ketika PI Network itu menjadi berharga, seharusnya mereka mendapatkan kebebasan finansial ya, karena di uninstall ya, maka orang-orang awam tadi ya kehilangan rezekinya, seperti itulah, teman-teman ya. Maka ini sangat disayangkan ya. Nah, tentu kita ini ke depan ya teman-teman tentu akan dihadapkan dengan dua kemungkinan ya. Para penambang PI Network ini akan dihadapkan dengan dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama adalah PI Network ini akan menjadi sangat berharga dan harganya akan sangat mahal, teman-teman. Nanti akan dijelaskan bagaimana PI Network ini akan menjadi mahal, teman-teman ya. Seperti itu. Bagaimana PI Network ini akan menjadi mahal itu akan kita jelaskan karena selama ini banyak channel yang menerangkan bahwa PI Network itu akan mahal, akan $1.000 dan seterusnya, tapi tidak menggambarkan bagaimana dia akan terbentuk harganya ya, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian tadi pilihan yang pertama adalah PI Network akan sukses ya, akan sukses dan akan sangat mahal ya. Kemudian pilihan yang kedua, PI Network akan gagal, teman-teman ya. Kita harus berpikir pahitnya juga, teman-teman. Jangan hanya mikirkan manisnya ya. Pilihan yang kedua adalah PI Network akan gagal ya. Jika kita dihadapkan dengan dua pilihan itu ya, pertama adalah PI Network akan sukses dengan harga yang tinggi, kemudian PI Network akan yang gagal, itu pilihan yang kedua, maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita menyimpan koinnya, teman-teman ya. Mengapa kita menyimpan koinnya ya? Untuk antisipasi, teman-teman. Bayangkan nanti ketika PI Network tiba-tiba menjadi mahal, kalau kita tidak menyimpan koin ya teman-teman, itu akan sangat rugi kita, teman-teman ya, seperti itu. Jadi langkah yang paling benar adalah kita harus menyimpan koinnya untuk antisipasi, teman-teman. Ketika PI Network berhasil, maka kita memiliki asetnya ya, seperti itu. Ketika PI Network gagal ya, itu tidak jadi masalah, kita tidak banyak rugi, teman-teman ya, seperti itu. Karena penambangan ini juga tidak memakan kuota seperti kita main WA, teman-teman ya, seperti itulah ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, bagaimana PI Network ini akan terbentuk harganya, teman-teman ya. Seperti ini, teman-teman ya. Bitcoin dan Ethereum itu ya, mengapa bisa berharga? Pertama, mereka mempunyai komunitas, teman-teman. Memiliki komunitas ya yang memperdagangkan Bitcoin dan Ethereum itu sendiri. Artinya bahasa kasarnya ada masyarakatnya lah, teman-teman ya. Nah, seperti itu, ada komunitasnya ya. Bayangkan kalau di dunia ini hanya ada satu orang saja ya, satu orang yang eh, menyimpan Bitcoin ya, itu tidak akan laku, teman-teman ya, kalau hanya satu orang. Artinya peran penting daripada komunitas ini sangat sangat penting, tidak bisa diremehkan, teman-teman. Mempunyai peran yang besar, teman, komunitas ini ya. Dan PI Network sudah memiliki itu, teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, Bitcoin ini ya bisa menjadi berharga karena komunitas itu ada dengan adanya pasar ya. Komunitas itu tergabung di dalam pasar ya, pasar trading ya, yang memperdagangkan Bitcoin dan Ethereum itu sendiri, teman-teman ya. Dengan sifatnya yang fluktuatif tadi ya, dengan sifatnya yang harganya naik turun ya, kadang naik kadang turun, maka ada orang-orang yang memperdagangkan Bitcoin dan Ethereum itu ya,
beli dengan harga rendah dengan menjual harga yang tinggi, maka mereka berharap mendapatkan keuntungan. Dari situlah terbentuk suatu harga ya, terbentuk sehingga Bitcoin dan Ethereum itu laku ya. Dengan adanya pasar trading itu, maka akan banyak orang berinvestasi membeli Bitcoin, membeli Ethereum ya. Awalnya membeli dengan harga rendah, kemudian menjualnya dengan harga tinggi seperti itu ya. Itu terbentuknya harga Bitcoin dan Ethereum, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana terkait tentang PI Network ya. Bagaimana terbentuknya harga PI Network, teman-teman. Jadi PI Network ini berbeda, teman-teman ya. Dari segi tujuannya ya, Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin ya untuk menciptakan atau sebagai smart contract untuk menciptakan tatanan ya. Cuman Bitcoin belum mendukung smart contract ya teman-teman ya. Intinya untuk menciptakan tatanan keuangan secara terdesentralisasi teman-teman ya, seperti itu. Nah, itu adalah tujuan dari Satoshi Nakamoto sehingga tidak mudah dikendalikan oleh satu lembaga saja. Nah, kalau Pay Network teman-teman ya, itu lebih kepada sebagai fasilitator untuk perdagangan lintas benua teman-teman. Itu tujuan daripada PI Network ya teman. Maka eh, jangan heran kalau di Bitcoin itu tidak ada PI Bitcoin Mall ya, tidak ada Ethereum Mall ya, seperti itu. Tapi kalau di PI Network itu ada eh, P-Chain Mall ya, ada P-Chain Mall Indonesia, ada P-Chain Mall eh, Cina, PI Chain Mall Vietnam seperti itu teman-teman. Nah, dari situlah nanti akan berharga teman-teman ya, karena sesuai dengan tujuannya PI Network akan menjadi fasilitator perdagangan antar lintas benua. Artinya ketika nanti terjadi jual beli barang ya, itu pembayarannya bisa menggunakan PI Network teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, bayangkan ketika PI Network itu berhasil menjadi sebuah eh, aset untuk memfasilitasi perdagangan antar lintas benua, teman-teman ya. Ya, untuk saat ini di satu negara saja, teman-teman, itu eh, sebelum masuk ke situ, teman-teman, akan kita bahas dulu tentang bagaimana PI Network ini memiliki kekuatan, teman-teman ya. Pertama, modal daripada PI Network ini adalah dia memiliki kekuatan komunitas, teman-teman ya. Jadi komunitasnya ini tersebar di seluruh dunia, teman-teman ya. Itu sangat kuat, teman-teman ya. Di berbagai negara itu ada ya komunitasnya ya. Nah, ini adalah kekuatan utama daripada PI Network ya. Jadi jangan pernah meremehkan komunitas, dan komunitas-komunitas ini saya melihat teman-teman itu sedang bergerak membangun pondasi, teman-teman ya. Pondasi eh, ibarat kalau membuat sebuah rumah itu teman-teman ya, maka harus memperkuat pondasinya dulu teman-teman. Nah, seperti itu. Maka jangan heran di Cina banyak membuat toko-toko yang nanti pembayarannya ya menggunakan PI Network ya, seperti itu. Di luar negeri ya, seperti itu teman-teman. Itu artinya sebagai pondasi teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman PI Network ini ya, mengapa bisa harganya akan menjadi mahal ya? Dengan catatan, ketika PI Network berhasil mewujudkan cita-citanya sebagai fasilitator perdagangan antar lintas benua, maka harganya akan sangat mahal ya, teman-teman. Mengapa demikian? Bukan hanya benua, teman-teman. Kalau bisa dia ini menjadi fasilitator perdagangan global, teman-teman ya. Itu kalau berhasil masuk ke situ, teman-teman, maka PI Network harganya akan sangat tinggi ya. Ini bukan halu teman-teman ya. Karena untuk di satu negara saja teman-teman ya, itu keuangannya ya, untuk peredaran uang untuk perdagangan ya, untuk di Indonesia saja itu nilainya ribuan triliun teman-teman ya. Ribuan triliun, ingat teman-teman. Nah, itu untuk mencukupi perdagangan di Indonesia ya. Nah, untuk di seluruh dunia, perdagangan di seluruh dunia itu jutaan triliun, teman-teman, yang dibutuhkan untuk mencukupi fasilitas perdagangan, uang yang beredar itu, teman-teman ya. Fasilitas perdagangan di lintas benua ya, di seluruh dunia ya, teman-teman. Itu jutaan triliun uang yang dibutuhkan. Nah, bayangkan ketika nanti PI Network menjadi aset digital yang berfungsi sebagai uh, alat pembayaran ya global ya.
berfungsi sebagai alat pembayaran global, maka bayangkan bagaimana perbandingannya teman-teman ya. Yang mana jumlah PI Network ini seluruh dunia hanya ada 100 miliar ya. Hanya memiliki 100 miliar dan itu pun banyak yang mengalami penguncian teman-teman ya. Artinya banyak dikunci, artinya yang dikunci itu ibaratnya disimpan seperti itu teman-teman. Nah, artinya ya seluruh dunia ini ketika PI Network ini digunakan untuk fasilitator perdagangan antar dunia, maka harganya akan sangat tinggi. Tinggal dibuat perbandingan teman-teman. Ketika menggunakan uang ya, itu menggunakan uang untuk memenuhi peredaran perdagangan seluruh dunia itu membutuhkan uang eh, jutaan triliun ya, jutaan triliun teman-teman. Bukan sedikit-sedikit ya, bukan sedikit-sedikit ya. Nah, tiba-tiba tiba-tiba perdagangan itu menggunakan PI Network teman-teman ya. Tiba-tiba perdagangan itu menggunakan PI Network yang jumlahnya hanya 100 miliar ya. Tinggal dibagi ya, jutaan triliun itu dibandingkan dengan 100 miliar berapa ketemunya kan. Nah, itu akan sangat tinggi harganya teman-teman ya. Maka bukan mustahil harganya akan sangat tinggi, tapi dengan catatan teman-teman ya. Juga harus kita berbicara ini juga harus dengan catatan-catatan ya. Dengan catatan PI Network harus mampu ya mewujudkan cita-citanya ya, mewujudkan visi misinya menjadi fasilitator perdagangan antar lintas benua teman. Kalau itu berhasil ya diakui global, maka ini akan sangat berharga, akan sangat bernilai tinggi teman-teman. Kalau saya melihat teman-teman ya, justru dari cita-cita daripada Satoshi Nakamoto itu ya justru diwujudkan oleh PI Network teman-teman ya, karena Satoshi Nakamoto adalah bercita-cita untuk menciptakan sistem keuangan secara terdesentralisasi ya teman-teman ya. Namun Bitcoin yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto ternyata tidak bisa menjalankan fungsinya. Artinya apa? Ya, ketika Bitcoin itu dijadikan alat tukar ya, itu sangat sulit teman-teman ya. Sangat sulit. Mengapa sangat sulit? Karena Bitcoin sifatnya fluktuatif teman-teman ya. Sifatnya fluktuatif sehingga eh, tidak bisa dijadikan acuan untuk menghargai suatu barang ya. Maka Bitcoin lebih cocok untuk disebut sebagai aset yang diperdagangkan ya, seperti itu. Dia lebih cocok menjadi suatu barang yang diperdagangkan seperti itu teman-teman ya. Nah, PI Network ini lebih cocok yang disebut sebagai apa cita-cita daripada Satoshi Nakamoto adalah menciptakan tatanan keuangan secara terdesentralisasi. Maka yang lebih cocok adalah PI Network teman-teman ya. Karena dilihat dari cara kerjanya PI Network ini memang berfungsi ya, satu PI Network ini tambang secara tidak sentralis ya, tidak sentralis artinya tidak hanya satu ini tapi diproduksi oleh orang-orang banyak ya, terdesentralisasi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian PI Network ini ya itu menciptakan mall-mall teman-teman ya, mall-mall ya, PI Chain Mall itu ya nantinya mungkin akan berfungsi untuk perdagangan secara online teman-teman. Selain juga banyak daripada komunitas-komunitas yang mendirikan toko-toko secara tidak online teman-teman. Nanti pembayarannya memakai PI Network. Nah, disitulah PI Network akan berharga. Maka yang lebih cocok dikatakan sebagai tatanan keuangan secara terdesentralisasi adalah PI Network ini teman-teman ya. Nah, jadi perkembangan dunia itu tidak bisa diprediksi teman-teman ya. Bisa saja ke depan itu sistem keuangan itu menjadi pakai digital seperti ini teman. Mengapa demikian? Dengan adanya perang-perang yang sering terjadi ya, dunia antar negara sering melakukan peperangan ya, persaingan antar sistem keuangan ya, antar negara. Contoh sekarang adalah perang antara Ukraina dengan Rusia ya. Kemudian di belakangnya ada NATO ya, sehingga ada Amerika Serikat, sehingga di situ mereka bersaing untuk saling menjatuhkan
nilai mata uang di negara masing-masing, teman-teman ya. Nah, Amerika ingin menjatuhkan rupel dan Rusia ingin menjatuhkan dolar, seperti itu. Nah, itu baru dua negara, teman-teman. Dan kadangkala nanti pasti terjadi Amerika akan berseteru dengan Cina ya, bersaing dengan Cina, maka mereka akan saling menjatuhkan mata uangnya ya. Amerika akan menjatuhkan mata uang yuan, kemudian Cina akan menjatuhkan mata uang dolar Amerika, seperti itu. Belum lagi negara lain nanti ya yang berseteru. Maka dari situ bisa saja perkembangan ke depan nanti dibutuhkan sebuah mata uang yang terdesentralisasi, teman-teman ya, yang tidak dikendalikan oleh negara tertentu, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini dunia pasti mengalami perkembangan, teman-teman ya. Maka kita harus antisipasi, kita harus siap-siap ya. Jadi kalau ada seperti ini, ada pay network seperti ini, maka kita tambang saja, kita simpan koinnya ya. Jadi jangan ambil tindakan yang tanpa perhitungan ya. Jadi ambillah tindakan yang sesuai dengan langkah yang tepat, seperti itu teman-teman ya. Jadi PI Network ini dihadapkan dengan dua kemungkinan ya. Simpulannya PI Network ini akan dihadapkan dengan dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan sukses dengan nilai yang tinggi ya. Kemudian yang kedua, dia akan gagal. Nah, yang harus kita lakukan adalah langkah antisipasi yang harus kita lakukan adalah kita menyimpan koinnya, teman-teman. Seperti itu. Nah, melihat perkembangan di tetangga negara kita, teman-teman ya, kemarin di Malaysia itu sudah mulai mengusulkan ya, menterinya mengusulkan agar cryptocurrency digunakan untuk alat pembayaran. Nah, seperti itu teman-teman. Ternyata tertolak, teman-teman. Mengapa tertolak? Alasannya karena cryptocurrency memiliki kelemahan ya. Apa itu kelemahannya? Karena cryptocurrency itu sifatnya fluktuatif ya, naik turun ya, naik turun dengan sangat cepat sehingga tidak bisa dijadikan ukuran untuk membayar suatu barang. Nah, seperti itu. Maka sebenarnya yang lebih cocok ya, ke depan sepertinya PI Network ini akan cocok, teman-teman ya. Akan cocok dengan usulan daripada Menteri Malaysia itu ya, akan bisa diterima seperti itu ya. Tapi tinggal menunggu langkah ke depan ya. Saya yakin negara-negara akan menerima ya suatu saat ya. Awalnya memang kadang-kadang nolak, teman-teman ya, tapi suatu saat akan menerima karena mendesak ya. Suatu saat akan menerima ya, ketika PI Network sudah berhasil menjadi sebuah komunitas yang besar di seluruh dunia dan memiliki sebuah toko atau online shop atau yaitu yang disebut PI Chain Mall ya, seperti itu, yang melakukan perdagangan dan pembayarannya memakai PI Network. Dan ketika itu sudah dilakukan oleh banyak manusia di dunia, maka mau tidak mau negara-negara akan menerimanya, teman-teman, seperti itu. Nah, sampai di sini ya, mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bisa menjadi masukan untuk teman-teman semuanya agar untuk terus menambang PI Network ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan suatu peluang. Oke. Terima kasih. Saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.